Kita menerima kasih dari Tuhan. Kita menerima kasih dari Tuhan, makanya kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kita menerima sumbernya dari Allah. Ya, ibarat keran. Nih, keran nih. Ini ada air ada keran, ya, mancur. Dia menerima apa? Menerima sumber air atau menerima sumber kasih. Nah, makanya bisa meluber. Tahu meluber? Kalau ditampung bisa meluber, tumpah. Ya, artinya dia menerima dari sumber air yang benar, makanya dia bisa tumpah, dia bisa menyebar, dia bisa berbagi, dia bisa menolong, dia bisa membantu, ya. Makanya kalau kita menerima sumber kasih, ya, kita bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sumbernya dari Allah. Kasih itu bersumber dari Allah, ya. Oke. Kasihnya bersumber dari Allah. Ya, oke. Adik-adik, coba kasih apa yang adik-adik alamin, ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan, ya, kasihnya kepada kita. Kasih yang Tuhan sudah lakukan sama kita, yang adik-adik tahu seperti apa. Kasihnya berupa apa yang adik-adik bisa lihat. Yang paling yang adik-adik bisa lihat. Yang pertama apa? Coba, masih ingat nggak? Karena begitu besar Allah atas dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama adalah, perhatikan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kasih yang paling besar, adik-adik. Nanti ada hubungannya dengan karakter kasih, ya. Yang pertama adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu kasihnya yang paling besar. Yang kedua, itu tadi Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, apa lagi? Oh, ada nih Yohanes 3. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 7, kasihnya berupa apa? Coba yang adik-adik. Yang pertama tadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 7. Coba baca. Kejadian 2 ayat 7. Kerajaan. Iman ada nih. Kejadian 2. Kejadian 2. Lalu bertanyalah kakak. Siapa yang baca? Kejadian 2 ayat 7. Ayo. Kejadian 2 ayat 7. Tuh. Bila baca. Apa yang dihembuskan ke hidung kita? Nafas kehidupan. Nafas kehidupan. Nafas hidup. Adik-adik bisa nggak adik-adik mengasihi orang lain kalau mati? Mana bisa orang mati mengasihi? Coba, namanya udah mati. Masih bisa? Enggak, hanya orang yang hidup. Ya, ngerti ya maksud kakak ya? Makanya nafas hidup itu kasihnya Tuhan sama kita. Dihembuskan ke hidung kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Itu kasih Tuhan loh. Bisa nggak Tuhan ambil nafas dari kita? Bisa, sangat bisa. Ya, yang kedua adalah apa? Yang kedua, kasih Tuhan melalui nafas hidup ke hidung kita. Ya, dihembuskannya nafas hidup ke hidung kita. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Yang ketiga apa? Ayo, adik-adik, kasih Tuhan itu berupa apa yang adik bisa lihat di sekitar adik-adik? Apa? Adik-adik masih bisa lihat apa? Ayo, ini kakak udah kasih contekan loh. Melihat apa nih? Kalau keluar, adik-adik lihat apa? Ya, itu sudah lewat. Yang ketiga, ciptaan Tuhan berupa apa? Alam semesta atau pemandangan. Itu kasih Tuhan nggak? Kasih Coba Tuhan. kakak tanya, kalau adik-adik nggak dikasih tumbuh-tumbuhan, masih bisa makan nggak? Tidak. Mana bisa? Ya, adik-adik bisa makan apa?
dari padi, ya, dari padi-padian menjadi dari padi jadi beras, dari beras jadi nasi. Makanya bisa makan adik-adik, bisa tinggi nih kayak Mikael, bisa tinggi kayak Rahel, bisa tinggi kayak Karen, bisa tinggi kayak Noel, bisa tinggi kayak kalian, ya. Yang ketiga adalah apa tadi? Kasih Tuhan melalui apa? Alam semesta atau ciptaan Tuhan, ya. Makanya ada adik-adik, dia tadinya nggak percaya sama Tuhan, tapi ketika dia melihat alam semesta, siapa ya ciptain ini ya? Siapa ya? Kok saya bisa lihat gunung, bisa lihat laut, bisa lihat banyak alam sekitar? Pasti dia ada yang ciptain. Akhirnya dia bertobat, dia percaya. Itulah kasih Tuhan. Adik-adik sampai di sini ngerti ya? Oke, sampai di sini ngerti ya. Nanti ada hubungannya dengan karakter kasih. Oke. Nah, kasih Tuhan. Nah, tadi kita sudah menerima kasih Tuhan ya adik-adik. Tadi yang pertama melalui apa? Ayo. Bukti Tuhan, bukti kasih Tuhan sama kita. Yang pertama apa tadi? Nafas. Yang pertama, dikaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Untuk mati dan salib juga sebisa kita. Pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Nih, apa yang ada di kita? Nafas, Kak. Nafas. Adik-adik bisa mengasihi orang lain nggak kalau nggak punya nafas? Nggak bisa ya. Jadi jangan sombong ya. Kalau nggak bisa. Makanya kita bersyukur masih dikasih nafas. Makanya adik-adik bisa mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi ibu guru, mengasihi bapak guru, mengasihi teman-teman, mengasihi orang lain. Yang ketiga, melalui apa kasih Tuhan itu? Alam. Ciptaan. Alam pemandangan. Ya, adik-adik masih melihat matahari, masih melihat bulan. Coba ada nggak yang nggak bisa lihat matahari? Ada nggak yang nggak bisa lihat matahari? Adik-adik nggak pernah ngalami matahari? Bulan mulu? Malam mulu? Ada nggak? Nggak mungkin. Pasti ngalamin ada siang hari, ada malam hari. Adik-adik kalau ke puncak bisa lihat gunung. Adik-adik kalau ke bawah bisa lihat lembah. Artinya adik-adik masih bisa melihat kasih Tuhan melalui ciptaan Tuhan. Nah, tadi kita sudah menerima kasih Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau kasih yang kita terima dari Tuhan harus juga kita wujudkan dalam bentuk apa? Tindakan. Tindakan kasih namanya. Makanya tadi itu 1 Korintus 13 apa? Sabar, murah hati, apalagi tidak iri, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kalau ada yang sombong di sini, nih gara-gara gue lulus dapat peringkat paling besar, paling tinggi misalnya. Gue dapat nilai paling tinggi misalnya. Nggak boleh sombong. Ya, kalau ada yang sombong berarti tidak ada kasih Tuhan. Kalau masih ada yang iri lihat temannya berhasil, iri lihat temannya sukses, temannya juara karate misalnya, temannya juara matematika misalnya, temannya juara pramuka misalnya, kita iri nih. Berarti belum ada kasih Tuhan. Ya. Nah, jadi kasih yang kita terima dari Tuhan harus kita wujudkan dalam bentuk tindakan kasih, ya. Di antaranya sabar, murah hati. Kalau ada temannya yang kesusahan, kita bisa tolong. Misalnya nih, ada temannya kesusahan, adik-adik punya celengan nih misalnya. Buka celengan, udah dipecahin nih celengannya. Tuk. Udah dipecahin. Dapat berapa kira-kira nih? Udah dikumpulin selama setahun. Ada nggak masih nyeleng kalian? Kakak masih nyeleng loh adik-adik. 60.000. Kakak celeng 60.000. Ada 20.000-an 3. Pasti kakak celeng tuh. Ya kakak tekadnya 20-annya harus
ada 3 yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek ya. Ada 20-an 3, kakak celeng tuh 60 itu. Ya, itu udah semangat. Coba deh ambil celengannya deh. Itu kakak beneran, kakak nggak bohong ya, kakak nyeleng. Ya, celengan kakak yang besar, nggak yang kecil. Ya, sebentar lagi diambil. Jadi, itu contoh. Nah, nanti kalau ada teman yang kesusahan misalnya, kita bisa bantu, kita bisa meringankan situ. Nah, seperti ini adik-adik, ini celengan kakak nih. Ya, ini di dalamnya nih plastik kertas ini, bukannya kerincing-kerincing gitu, receh. Enggak. 20-an 3 kakak celeng. Ini sudah lumayan nih separuh nih. Ya, udah nekat kakaknya. Ya. Kakak nyeleng itu udah dari kakak SMA kelas 3. Sudah 30 tahun yang lalu kakak sampai hari ini. Jadi kakak udah sebesar ini, ya, masih nyeleng loh adik-adik sampai hari ini. Ya. Oke, kalau misalnya kita sudah buka celengan, misalnya ada yang kesusahan, kita bisa ya. Terus kasih itu tidak iri, kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, kasih itu enggak sombong, kasih itu enggak nih gara-gara gue nih, ya, gara-gara gue nih kalian sukses, kalian ini berhasil, enggak, ya, enggak gitu. Oke, perhatikan lagi. Nah, tadi yang pertama sumber kasih itu dari mana? Yang pertama sumber kasih dari mana? Allah, Kak. Dari Allah. Yang kedua, wujud kasih Tuhan itu melalui apa? Wujud kasih Tuhan satu. Belum nafas. Pengorbanan Tuhan itu. Yang kedua ya, nafas kita. Baru nafas. Yang ketiga tadi melalui ciptaannya Tuhan, ya. Melalui ciptaan. Ya. Terus yang ketiga adalah kasih Tuhan melalui tindakan kasih, ya, melalui tindakan, ya, sabar, murah hati, tidak iri, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, terus ada lagi nih poinnya. Kasih itu sebagai bentuk ungkapan syukur. Apa? Ungkapan syukur adik-adik karena apa? Coba kakak mau tanya. Ungkapan syukur adik-adik nih sudah menerima kasih Tuhan. Apa? Karena apa adik-adik bisa mengucap syukur? Ungkapan syukurnya karena apa? Ayo, tadi sudah ada tuh contekannya. Karena apa? Adik-adik selamatkan, adik-adik percaya. Terus apa lagi yang keduanya? Karena nafas hidup makanya kita bisa bernafas. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Karena alam semesta kita bisa melihat ciptaan bulan, matahari, bintang. Adik-adik bisa melihat siang hari ada apa? Matahari. Matahari. Malam hari ada apa? Bulan. Bintang. Oke. Terus, nah ini yang penting. Ya, selain ungkapan syukur, kasih. Ya, yang pertama tadi pengorbanan, yang kedua nafas hidup, ya, kita bisa bernafas. Yang ketiga alam semesta, kita bisa melihat ciptaan Tuhan, ya. Kita bisa melihat pemandangan yang indah, ya. Makanya yang dari Tuhan itu jangan dirusak ya adik-adik. Kalau kita lihat pemandangan ya jangan dirusak. Ya. Kalau ada hutan jangan dirusak ya. Makanya kenapa bisa terjadi banjir bandang, bisa terjadi tanah longsor, bisa terjadi gempa bumi karena apa? Ciptaannya Tuhan itu dirusak sama manusia karena keegoisannya manusia, karena keserakahannya manusia, ya, dirusak. Makanya tidak boleh seperti itu, ya. Nah, terus kita juga yang tadi itu kita bisa berbagi kasih kebaikannya, kita bisa berbagi sama orang lain. Nah,
Nih adik-adik, kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, kita bisa terapkan kasih kita sama orang lain dalam bentuk tindakan. Coba nih kakak mau nanya nih sama kalian. Apa yang tercipta nih kalau kasih itu kita bagiin sama orang lain? Yang akan tercipta apa nih? Misalnya tidak ada perang nih. Tidak ada perang antara Rusia sama apa tuh? Negara apa yang lagi perang tuh? Malaysia. Rusia. Rusia dengan Ukraina, Kak. Ukraina ya. Misalnya nih nggak ada perang nih. Mau kira-kira yang tercipta apa nih? Kan kalau ada perang kan pasti menimbulkan ketakutan, menimbulkan kengerian, menimbulkan sama kekayaan. Kepanikan. tidak menimbulkan ya, yang ada panik, yang ada takut, yang ada ngeri, ya kan? Kalau ada perang ya adik-adik. Jangan gimana-mana. Iya. Banyak yang mati, ya kan? Nah, kalau misalnya nih dua negara Ukraina sama Rusia misalnya, kalau mereka tidak perang, akan tercipta apa nih? Misalnya kalian nih nggak ada berantem-berantem nih, abang adik misalnya. Kakak adik nggak ada berantem, teman-teman juga nggak ada saling sikut-sikut-sikutan misalnya. Akan tercipta apa adik-adik? Damai. Damai, kedamaian. Apalagi? Sukacita. Tentraman. Ada keharmonisan, ya. Ini kalian bisa jadi saling mengasihi satu dengan yang lain, saling damai satu sama lainnya. Ada keharmonisan, ada kerukunan, ada kedamaian, ada ketenangan. Ya. Nah, adik-adik, ya, makanya kita ini harus apa? Harus bisa memusuhi, jangan menyumpahi, jangan menjatuhkan, jangan memarahi. Yang ada nanti timbul keributan, kekacauan, ya, kebencian, marahan, ya, itu nggak baik adik-adik. Ya, tindakan kasih itu harus kita praktekkan, ya. Nah, tindakan kasih itu seperti apa sih adik-adik? Jika kasih itu kita lakukan, tadi ada keharmonisan, ada kedamaian, ada kerukunan, ada ketenangan, dan juga ada kebahagiaan. Ya, nah adik-adik, kakak mau tanya, karakter kasih ini penting nggak sih adik-adik? Kita miliki sebagai anak Tuhan. Perlu nggak adik-adik? Apa nggak perlu? Sangat perlu ya. Kalau kita nih kita ini ngaku anak Tuhan, tapi hidupnya saling gontok-gontokan, saling perang-perangan, saling musuh-musuhan. Berarti di dalam diri dia itu ada kasih apa tidak? Tidak. Tidak ada. Anak Tuhan atau anak hantu? Anak hantu. Hantu. Makanya pilihan ada pada adik-adik. Mau jadi anak Tuhan atau mau jadi anak hantu? Anak Tuhan. Siapa yang mau jadi anak hantu angkat tangan? Kakak tidak mau angkat tangan. Teresia. Chelsea? Teresia bagian. Aduh, tangan. Kira begini. Ya, oke. Berarti tidak ada ya anak-anak GAP itu anak-anak yang cinta damai. Oke? Iya. Ya. Kalau adik-adik ada kasih, ya, kalau ada temannya yang membutuhkan, adik-adik bilang apa? Ah, lu gitu aja nggak bisa, itu aja nggak ngerti, apa kayak gitu adik-adik? Kalau misalnya ada teman-temannya yang seperti itu, harusnya dirangkul. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Yuk belajar yang rajin. Nah seperti itu, jangan disumpahin. Udah blow on, tolol, on. Nah jangan kayak gitu ngomongnya. Cabut, buang, gak boleh bilang kamu pasti bisa. Tuhan pasti tolong kamu. Yang penting belajar ya rajin, belajar ya semangat. Ya, oke. Kakak ulang sekali lagi. Kakak ulang nih.
Dari mana kasih itu berasal? Dari hati. Dari Tuhan Yesus. Dari mana kasih itu berasal? Tuhan Yesus. Dari Allah. Oke, tadi firman Tuhannya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tadi sudah dibaca. Ya, oke. Sumber kasih itu dari Allah. Ya, ibarat keran. Ya, keran nih, ini Allah nih. Sedang mencurahkan kasihnya. Kita ini wadah nih. Kita ini yang menerima. Ya, kalau itu penuh, ibarat nih, di dalam ember, kalau itu penuh pasti akan tumpah. Nah, tumpah di sini bicara tentang kasih yang kita terima ini harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, bukti kasih Tuhan seperti apa? Tadi ada beberapa poin. Yang pertama, Pengorbanannya di kayu salib, Kak. pengorbanannya di kayu salib, Yohanes 3 ayat 16. Ya, Tuhan sudah berkorban loh buat adik-adik. Makanya adik-adik harus bersyukur. Kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia kita jadi anak Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus sudah berkorban, makanya ada keselamatan. Ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya, yang kedua bukti kasih Tuhan seperti apa lagi? Kejadian 2 ayat 7 apa? Nafas, Kak. Diberikan nafas. Kalau diberikan nafas ada kehidupan atau mati? Kehidupan. Karena ada kehidupan kita bisa menerima kasih yang dari Tuhan dan kita bisa juga orang lain. Ya, yang ketiga, apalagi bukti kasih Tuhan? Ciptaan alam. Iya, ciptaan Allah. Kita dapat melihat di siang hari ada apa? Matahari, malam hari Matahari, ada di malam bulan. hari bulan dan bintang. Kita juga kalau lagi ke puncak bisa lihat apa? Pemenang. Pemandangan. Ayo kalau ke puncak, siapa yang pernah ke puncak ini? Lihat apa kalau di puncak? Di puncak, nih pernah lihat apa di puncak? Pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah nih, kalau udah di puncak kita bisa lihat ya. Wow, adik-adik pernah ada di ketinggian kan? Pernah ada di ketinggian nggak? Indah banget ya, view-nya bagus banget ya. Bisa lihat alam semesta. Ada ada gunung, ya, ada rumput yang hijau, ya pokoknya luar biasa. Ada bunga-bunga yang indah. Itu kalau kita ada di puncak, ya adik-adik bisa lihat pemandangan yang indah. Oke, ya. Terus adik-adik mau tanya, kasih Tuhan inilah yang harus juga melalui tindakan. Tindakannya seperti apa? Tindakan kasih. Itu harus ada tindakan. Adik-adik kalau kasih itu tidak disertai dengan tindakan juga nih, nol, nonsen. Kalau tidak ada tindakan, ya, kalau Yesus tidak bertindak dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, bagaimana kita bisa selamat? Tapi karena ada tindakan kasih, makanya kita diselamatkan. Kita pun sebagai anaknya, sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah menerima kasih harus juga melakukan tindakan seperti yang diteladankan Tuhan Yesus. Tindakan kasihnya seperti apa? Yang pertama, tindakan kasih di 1 Korintus 13 tadi ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kita harus sabar. Kasih itu murah hati, tidak iri, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kalau ada sombong berarti belum ada kasih. Oke, ya. Oke, tindakan kasih ini sebagai bentuk apa nih? Kita ini bisa mengasihi orang lain, kita ini bisa mengasihi papa mama, kita bisa mengasihi abang, mengasihi kakak, mengasihi adik. Cinta. Tindakan kasih itu kita wujudkan dengan bentuk ungkapan ungkapan syukur atas apa adik-adik tadi? Satu, kita sudah menerima keselamatan. Yang kedua, kita bisa bernafas. Yang ketiga, kita bisa melihat pemandangan Matahari di malam hari, bulan bintang. dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Ya, oke. Jika kasih itu kita terapkan nih, kita nih melakukan tindakan kasih, maka akan tercipta apa?
kerukunan, Kerukunan, kedamaian, kedamaian, damai sejahtera, ketenangan, sejahtera, sukacita, keharmonisan, kerukunan. Siapa di sini yang abang adik nggak pernah berantem? Kakak adik nggak pernah berantem? Sama mama papa nggak pernah berantem? Sama teman-teman di sekolah nggak pernah berantem? Sama teman-teman di rumah nggak pernah berantem? Atau kalau ketemu temannya berantem mulu tiap hari? Sampai-sampai dapat surat teguran dari ibu guru, dari kepala sekolah? Ada di sini? Gara-gara bolos mulu? Ngakunya ke sekolah, padahal main? Tapi harus di Padahal main apa? Warnet. Pergi. main Main game. apa? Main apa? PS. Itu Nabi Ngakunya ke sekolah. Padahal main PS. Ke sekolah bukannya belajar, tapi berantem. Ayo. Aku. Oh, ya. Harus minta ampun sama Tuhan. Oke. Kalau ketemu abang, ketemu kakak, ketemu adik, ketemu mama papa, katakan salam. Shalom. Ketemu mama, aku sayang mama. Aku mengasihi mama. Dicium pipinya. Udah biasa bikin-bikin aja, Ren, sudah diam saja. Kalau ketemu papanya baru pulang kerja, dibikinin kopinya. Bikin air putih. Jangan panggil Mbok. Jangan panggil Mbak. Harus adik-adik sendiri yang bikin. Coba, siapa di sini yang di rumahnya bikin sendiri buat papanya, buat mamanya baru pulang kerja misalnya. Mesak, Olive, kalau mama pulang dari tempat kerja, bikin apa kamu? Bikin huru-hara? Bikin ribut? Bikin apa? Enggak bikin apa-apa, Kak. Gak bikin apa-apa, Kak. No, kan ngaku. Pulang papanya, mamanya dari luar, apa yang adik-adik lakukan? Rafael namanya baru pulang dari luar misalnya, dari tempat kerja misalnya. Apa yang dilakukan? Ayo. Atau enggak sama sekali? Rafael Angel. Ada di sini? Nah, kalau pada diam di sini berarti adik-adik nggak bikin apa-apa ya? Nggak jelas karya. Jaringannya. Air putih. Bikin air putih karya. Jaringannya. Siapa yang bikin air putih di sini? Yang bikin air minum buat bapaknya atau mamanya dari luar? Nggak ada. Oh, Teresia? Teresia? Yang lain? Nggak ada di sini beneran nih anak-anak GAP nggak ada bikin apa-apa. Ada bikin, cuma minta uang aja karya. Yang lain nggak ada? Waduh, kakak sedih deh. Sedih banget. Adik-adik GAP, ayo harus mulai terapkan kasihnya ya. Mulai hari ini, mulai besok ya. Kalau mama, papa pulang dari luar misalnya, ambil air putihnya, sepatunya taruh di rak sepatu.
pakaiannya taruh di tempat kotor. Jangan diam ya. Jangan panggil Mbok. Ya, jangan cuek ya. Ayo lakukan kasih itu. Kalau adik-adik melakukan kasih berarti adik-adik sedang melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, bukan untuk kakak, bukan untuk mama, tapi untuk Tuhan. Ya adik-adik, adik-adik mau melakukan kasih yang terbaik ya melalui tindakan. Ya. Nih kayak Matthew misalnya doakan mama ya. Itu sudah melakukan tindakan kasih ya. Kalau nanti ketemu mama, dipeluk mamanya. Matthew mana? Matthew, ya Matthew. Peluk mamanya, didoakan. Ya, itu juga tindakan kasih. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan nih, misalnya benar-benar yang adik lihat nih, adik-adik lihat nih misalnya ada kekurangan, adik-adik bisa menyisihkan sebagian duit kalian. Kalau adik-adik punya misalnya ada berlebih misalnya pakaiannya ada yang layak untuk dipakai, kasih. Itulah tindakan kasih. Adik-adik bisa mengasihi karena adik-adik sudah menerima kasih yang dari Tuhan. Makanya kasih yang dari Tuhan itu harus dipraktekkan adik-adik. Kalau kita nggak praktekkan berarti kita sudah mati adik-adik. Berarti nggak ada napas hidup. Kan tadi kita sudah terima nafas dari Tuhan. Harus kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Adik-adik bisa melihat alam sekitar. Itu juga bukti kasih Tuhan. Adik-adik bisa rawat tanaman kalian. Adik-adik bisa rawat alam sekitar dengan baik ya. Oke adik-adik ya sampai di sini. Makanya adik-adik tindakan kasih itu penting banget ya. Tapi kasih itu tidak akan berlaku kalau kita nggak menerima kasih yang dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhanlah yang memampukan adik-adik bisa melakukan kasih kepada orang lain. Kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin adik-adik. Amin. Oke, sampai di sini mengerti? Ngerti Karia. Iya. Kita mau tutup ibadah kita. Firman Tuhan yang Jangan ada tidur. Iya, habis itu tidurlah. Ya. Iya. Oke. Adik-adik ya, kakak minta kalau adik-adik nanti ya udah selesai, adik-adik bisa buka-buka lagi ya. Kasih itu penting banget adik-adik. Ya, kasih yang dari Tuhan harus kita terima ya. Makanya kasih yang dari Tuhan kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Adik-adik harus mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Kalau tidak mengalami keselamatan, adik-adik tidak bisa melakukan kasih kepada orang lain. Kita harus diselamatkan dulu. Makanya kita harus terima keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima nafas hidup ya. Kita juga sudah menerima apa? Kebaikan Tuhan melalui alam sekitar, melalui ciptaannya, ya. Makanya adik-adik harus melakukan tindakan kasih itu kepada sekeliling kita, ya. Kalau ada mama, ada papa, ya, ada keluarga atau ada saudara atau ada teman atau ada siapapun, lakukan dengan kasih, ya. Kalau ada orang yang kesusahan, ya, dengan adik-adik bisa berbagi, ya. Berbagi dalam bentuk makanan misalnya, berbagi dalam bentuk pakaian yang layak, atau berbagi dalam bentuk apa? Uang, kalau adik-adik ada bisa menyisihkan, itu sudah berbagi kasih. Ya, supaya apa? Ketika adik-adik melakukan itu tercipta, ada kerukunan, ada semua orang, nggak cuma kepada orang-orang Kristen saja adik-adik, tapi kepada banyak orang di luar sana. Ya, kalau kita bisa lakukan itu kepada orang lain, ya, apalagi kita bisa berbagi kepada siapapun tanpa memandang suku, tanpa memandang ras, tanpa memandang agama, ya. Mereka bisa lihat, ih, itu siapa sih itu? Kok apa? Beda ya kalau lihat dia, gitu. Kayaknya enak banget dilihat. Ya, mereka bisa melihat ada kasih Tuhan Yesus di dalam diri kita, ada kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, ya. Oke, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Adik-adik, kakak berharap adik-adik, ayo, karakter kasih ini harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Ya,
Ya, adik-adik GAP harus memiliki karakter kasih. Amin. Amin. Yuk, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya yel GAP. Taruh tangan kanan kalian. Kakak mau tanya nih, apa sudah hafal yelnya? Yel-yelnya sudah hafal? Sudah paham? Atau belum sama sekali? Ayo, yang belum siapa yang belum? Yang belum, tunjuk tangan. Oke, Mikael. Ya, nanti di ini ya, Mikael ya, berulang-ulang. Bantu nanti Kakak Kiel ya. Kakak Kiel bantu ya. Ya, Kak Bantu Ria. adiknya. Ya, oke. Ini Karen juga nih. Oke. Ya, terlalu sibuk dia. Oke, Matthew. Oke, Matthew nanti juga ya, diulang-ulang ya Matthew. Oke, siapa lagi yang belum? Yang belum siapa lagi? Teresia udah ya? Teresia, hafal nggak? Sudah Karya. Belum terlalu hafal. Udah dulu aku belajar. Oke, Damien sudah hafal? Hafal Karya. Sangat. Damien, mantap. Iya, Kila. Si tidur dengan Nue. Mela tidur. Oke deh. Iya. Oke, yuk adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita ya. Oke. Buka layar. Kalau Mama sudah Teresia. Mesak sama Olive bagaimana? Sudah apa? Sudah hafal Sedikit. Karya. Ya harus ya. Oke, yuk taruh tangan kanan di dada kalian. Saya ganti dengan nama adik-adik masing-masing ya. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang berkarakter. yang berkarakter. Anak-anak panah di tangan pahlawan, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Termaterai oleh darah Oleh darah Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik, jangan lupa Mazmur 91. Nanti ada tambahan ya selain Mazmur 91. Ya, mulai besok Kakak kasih ke kalian. Ya, pelan-pelan. Mazmur 91 dideklarasikan, diperkatakan setiap hari. Dan jangan lupa Alkitabnya dibaca juga ya. Yuk, mari kita tutup di dalam doa. Tapi sebelumnya Kakak mau bilang terima kasih dulu buat Rahel. Ya, sama-sama, Kak. Terima kasih Chelsea. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih Olivia, Mesak. Terima kasih Kak. Sama-sama, Kak. Iya. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga, Kak. Iya. Terima kasih Yeskil, Mikael. Terima kasih juga Kak Ria. Iya, semangat Mikael, ya. Terima kasih Rafael, Angel. Terima kasih juga, Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih. Terima kasih Damien, Priscilla, dan Immanuel mewakili. Terima kasih, Kak Ria. Iya, sama-sama. Terima kasih Teresia, Maleaki. Sama-sama Karya. Iya, Terima semangat kasih juga. ya. Terima kasih juga Karan. Dan terima kasih buat Kak Jusita, ya. Oke, mari kita tutup di dalam doa adik-adik. Semua dalam sikap berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah menyelesaikan firman Tuhan tentang karakter kasih. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat nafas hidup yang boleh kami hirup sampai hari ini. Terima kasih juga buat ciptaanmu Tuhan. Kami boleh melihat pemandangan alam sekitar. Kami boleh melihat keindahan
ciptaan Tuhan. Kami juga boleh berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kami, siapapun mereka. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami mau belajar memberikan yang terbaik dengan apa yang bisa kami lakukan sebagai wujud kasih di hadapan Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau materaikan setiap benih firman yang adik-adik kami dengar, Tuhan. Materaikan itu ke dalam loh hati mereka, Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami ini, Tuhan, dalam tumbuh kembangnya, dalam persekolahannya, dalam pertemanannya, dalam meraih cita-cita mereka, juga dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, mari Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau sendiri yang menjagai kehidupan mereka, Tuhan. Engkau melindungi mereka, Tuhan. Engkau mengerahkan pasukan bala tentara sorgawi berkemah di sekeliling mereka. Tuhan, bila ada di antara adik-adik kami yang saat ini sedang sakit, Engkau Tuhan, Engkau Jehovah Rafa, Engkau penyembuh bagi adik-adik kami. Bila ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Bila ada di antara mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, pakai adik-adik GAP ini, Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dengan melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Karena mereka sudah menerima kasih yang daripadamu, Tuhan. Roh Kudus, mari hamba meminta belas kasihan-Mu, Tuhan. Hamba meminta pengurapan yang Roh Kudus terus mengurapi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan menolong adik-adik kami ini. Engkau sendiri akan menyertai setiap langkah mereka. Langkah keberhasilan, langkah keberuntungan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan menutup ibadah ini dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, mari aminkan setiap doa yang kakak naikkan. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah sekolahmu. Amin. Diberkatilah cita-citamu. Amin. Diberkatilah masuk keluar. Amin. Diberkatilah masa depanmu. Amin. Mari angkat kedua belah tangan. Angkat wajahmu. Adik-adik akan menerima berkat yang dari Tuhan. Adik-adik, pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik GAP kita katakan, Amin. amin. Ya, selamat malam adik-adik. Terima kasih. Semangat, maju terus kalian. Selamat malam Karya. Selamat malam Karya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Salam Malaki dan Tresia. Selamat malam semuanya dan Christian Noel. Karena kasih setia ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah Engkau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku sembah Kau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, selama hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi ibadah Jum GAP malam hari ini. Kami persilahkan Roh Kudus Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sepenuhnya dalam pengurapan Roh Kudus.
sepenuhnya dalam pengendalian Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berhadirat di tengah-tengah kami. Beri kepada kami roh sukacita yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami. Kami mau menanggalkan setiap kemalasan, setiap ketidaksungguhan kami malam ini. Kami mau belajar dengan pada Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap adik-adik kami, setiap kakak-kakak kami yang hadir malam hari ini. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman kami, adik-adik kami yang nggak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus juga yang menjamah, melindungi dan memelihara setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP malam hari ini hanya di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Ya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. Salam Karya. Salam. Lambaikan tangannya. Iya. Adik-adik, kakak mau sapa dulu buat adik-adik semuanya. Salam, Yeskil, Mikael. Shalom Karya. Salam, Rahel. Salam, Kak. Salam, Chelsea. Shalom Kak. Salam, Matthew. Shalom Kak. Salam berkat. Salam, Kak. Salam, Olivia, Mesak. Shalom Salam Kak. Karya. Ini paling semangat kakak kalau lihat si Olivia ini. Ya. Salam, Maleaki. Shalom Salam, Karya. Patricia. Shalom Karya. Iya, salam Rafael Angel. Shalom Karya. Iya, salam Damien, Priscilla, dan Immanuel. Shalom Karya. Iya, salam juga Karen. Iya, iya, anak yang terkalem. Iya, adik-adik, yuk hari ini kita mau bersukacita. Ya, kita mau bergembira, bergirang karena Tuhan. Ya, karena kasih Tuhan sudah tercurah buat kita. Yuk kita naikkan pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Ho, ho, ho. Sungguh indah. Tahu ya? Kakak mau buka dulu deh mic kalian. Ditunggu. Dibuka dulu mic-nya, nanti kakak sendiri yang nyanyi. Belum pada dibuka itu mic-nya. Buka. Iya, ya. Kakak minta waktu naikkan pujian ini suaranya dikeluarin. Ya, oke. Coba bilang vokal dulu, vokal. A, I, E, O. A, I, U, E, O. Tahu nggak vokal? A, I, U, E, O. Coba. Suara siapa? Kok pada? Coba, Mikael. Itulah Rafael sama Angel. Mikael. Kami sama Princess Neng. Suara kamu banget. Coba suara Mikael. A, I, U, E, O. Oh ya Oh. Oke deh, ya. Oke. Yuk, kalau sudah bisa ngomong A, I, U, E, O, berarti suaranya sudah lantang. Dinyanyiin ya pujian itu. Ya. Oke. Kita pujian gini. Kasih Yesus. Ya. 2, 3, ya. Kasih Yesus. Manis dan indah. Ayo kasih Yesus.
kasih Yesus manis dan indah, Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat luas tak terselami. Oh, 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 sungguh indah. Ayo. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Manis dan indah. Sungguh indah. Amat dalam tak terselami, amat tinggi tak teratasi, amat luas tak terbilingi. Oh, 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 sungguh indah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya apa? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sungai sukacitamu mengalir dalam melimpah dalam menari yang bersukaku di setiap waktu, sebab sungai ada dalamku, mengalir bersamaku, bersuka dalamku, mengikuti Tuhan. Gerakanmu mengayakan di dalam tahu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka kita. Amin adik-adik. Amin. Iya. Adik-adik, sekarang kakak mau buka ruang kesaksian. Ayo. Ruang kesaksian selama 1 minggu ini. Apa yang adik-adik alami? Apa yang adik-adik rasakan? Yuk, bagiin sama teman-temannya di sini. Siapa? Adik Kaya? Mau bersaksi? Tadi adik Kael mau buka mic-nya. Ayo, ada apa adik Kael? Adik Kael mau bersaksi apa? Adik Kael? Kenapa adik? Adik Kael kenapa? Yes, Kil? Nggak mau bersaksi. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau bersaksi, nggak usah keluar dari situ. Ayo, adik Kael balik lagi. Ayo. Iya, ya. Oke. Siapa dari kalian? Oh iya, kemarin ada yang berulang tahun. Adik Kila dari Papua. Priskila. Silakan, Priskila. Apa yang mau disaksikan yang berulang tahun? Silakan. Kakak pengen dengar deh. Priskila, aja belum malu.
Ayo adik Kila. Nggak usah malu-malu. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, silakan. Ada sebenarnya malu-malu. Ada nama Yesus. Tidak usah di situ berantem. Ayo. Ayo, silakan adik Kila. Lah, kok pada angkat kaki semua? Ayo. Damien, balik lagi, balik. Iya, silakan adik Kila. Adik Kila kemarin berulang tahun yang keberapa? Yang ke-11. Yang ke-11 tahun. Ada pengalaman apa yang adik Kila dapat? Cepat. Adik Kila, apa yang mau disaksikan dengan pertambahan usia? Adik Kila masih bisa sekolah, ada abang, ada mama, ada om, ada ibu guru, bapak guru. Ayo, yang mau disaksikan di sini apa? Masa begitu? Puji Tuhan, kemarin Tuhan Yesus menambahkan saya usia yang ke-11 tahun. Iya, puji Tuhan. Ditambahkan usia 11 tahun. Terus ada sesuatu apa yang adik Kila dapat di ulang tahunnya? Cita-cita apa yang adik Kila mau bagiin? Ayo. Dapat kue, Bang. Tidak, maksudnya. Aduh, tidak. Dan tidak dapat apa-apa belum sebut. Ayo, apa? Kila mau Dan tidak dapat apa-apa, Kak Ria. Dapat Kila mau memuji Tuhan? Kila memuji Tuhan ya? Nyanyi ya? Tidak. Kila nyanyi ya? Priscila nyanyi. Tidak, Kak Ria. Pengen dengar suara adik Kila deh. Ayo. Tidak mau. Lagu apa yang Kila paling suka? Ayo, lagu pujian apa yang paling adik Kila suka? Sifat sudah. Biasanya adik Kila suka nyanyi apa? Ayo. Biasanya adik Kila suka nyanyi apa? Tidak malu, Kak Ria. Malu? Mana ada anak Papua itu pemalu? Anak Papua itu pemberani semua. Iya, betul. Iya, harimau pun takut sama kita. Mana menangis lagi. sama kita? Bisa tidak menangis. Dia takut sama kita. Iya kan? Yo, adik Kila, nggak ada pemalu-pemalu ini. Ayo, silakan. Ini apa Kila? Biar kakak bantu. Nanti abang Damien bantu nyanyi. Adik Kila, tidak ada. Kak Ria Adik ada Kila. tidak mau, Kak Ria. Oh ya sudah. Ayo adik Kila, balikan badanmu. Mana yang berulang tahun? Coba lihat mukanya. Mukanya diperlihatkan. Loh, itu malah kakinya yang kakak lihat, bukan mukanya. Priscila nyanyi. Priscila, kau muka. Iya. Adik-adik, yuk kita mau sapa buat teman kita dari Papua. Priscila kemarin berulang tahun yang ke-11 tahun. Yuk kita bilang selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Priscila. Tuhan Yesus memberkati. Belum kompak, mana yang lain suaranya? Selamat ulang tahun, Priscila. Tuhan Yesus memberkati. Kakak doakan adik Kila menjadi Paulusnya Tuhan, ya. Waktu itu kan kita bahas mengenai Paulus, ya kan? Si Paulus pekerjaannya membuat tenda, yang mendampingi ada Aquila sama Priscila, ya. Dia Priscila
Kila juga jadi paus sekitarnya, ya. Tuhan Yesus memberkati Kila, diberkati dalam sekolah, diberkati dalam meraih cita-citanya, ya. Tuhan Yesus memberkati Kila, ya. Oke, adik-adik, masih ada yang lain yang mau bersaksi? Mesak, Olive? Iya, Karya. Ada yang mau disaksikan? Nggak ada, Karya. Nggak ada? Iya, Karya. Yang lain? Bagaimana dengan sekolah kalian? Bisa ngikutin? Bisa Karya. Sangat bisa. Oke deh, ya. Iya. Oke, kakak mau lihat tadi siapa? Siapa tadi? Mana si Mikaelnya? Nanti kakak Mau kontak dipanggil ya lagi, Mikael, Karya. ya. Mikael? Oke. Nanti mau dipanggil lagi. Oh iya, iya. Oke, adik-adik, cukup sekian ruang kesaksiannya. Ya, tadi adik Kila memberitahukan bahwa ia berulang tahun yang ke-11 tahun. Masih malu-malu, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah ngomong aja, itu sudah luar biasa. Ya, adik-adik kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik ingat, hari ini kita masuk dengan tema apa? Anak berkarakter kasih, ya. Oke deh, yuk. Adik-adik bersemangat ya semuanya ya, nggak ada yang mengantuk ya. Iya, yuk. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah peliharakan kami selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak kebaikan Tuhan, banyak kasih yang Tuhan sudah curahkan bagi kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau mengurapi setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Berikan kepada mereka hati telinga seorang murid. Berikan kepada kami anak-anak-Mu roh pengertian, roh hikmat, roh kemampuan untuk bisa menangkap dengan baik apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Roh Kudus, mari Engkau juga mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hanya kebenaran-Mu Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, mari Bapa. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan, kami tidak biarkan kuasa-kuasa si jahat berusaha ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, setiap roh yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap roh ketidakpengenalan akan Tuhan, setiap roh ketidakmengertian, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan Roh Kudus sendiri yang memberikan roh hikmat, roh pengertian, roh kemampuan untuk kami bisa menangkap dengan baik apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Adik-adik, pembahasan kita hari ini kita masuk tentang karakter. Ya, anak tangguh sudah kita bahas beberapa minggu, ya, 12 tokoh. Dan spesial juga GAP. Jadi ada 13 ya, sudah kakak bagikan kepada adik-adik semua. Ya, tokoh-tokoh dari Perjanjian Lama dan tokoh-tokoh dari Perjanjian Baru.
Hari ini kita masuk tentang karakter, yaitu kasih. Ya, dengan tema anak berkarakter kasih. Kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini? Siap, Kak. Siap. Yang penting Siap, siap. Kak. Iya. Kakak minta saat firman Tuhan diberitakan tidak ada yang tutup layar. Semua buka layar. Ya. Dan kakak minta adik-adik menyimak dengan baik. Tidak ada yang lalu lalang. Tidak ada yang celengak-celengok. Fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Bukan majalah, bukan koran. Bukan buku-buku lain. Ini firman Tuhan. Ya, makanya bedakan. Kalau pada saat firman Tuhan diberitakan semua fokus, tidak ada yang main-main. Ya, supaya adik-adik mengerti apa yang Tuhan mau, ya. Apa yang Tuhan inginkan. Ya. Adik-adik, hari ini temanya adalah anak berkarakter kasih. Adik-adik tahu, kasih itu termasuk salah satu buah roh. Ada 9 buah roh di 1 Korintus. Ada 9 buah roh di Galatia 5 ayat 22. Ya, salah satu buah roh dari 9 buah roh. Coba, adik-adik tahu apa? Kasih, sukacita, Damai sejahtera, damai sejahtera, Sabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, lemah lembutan dan penguasaan diri. Dimulai dari kasih, diakhiri dengan pengendalian diri. Dimulai dari kasih dan diakhiri dengan pengendalian diri. Kakak minta Mikael, suruh Mikael harus ada. Mikael, ya. Kecuali kalau Mikaelnya nggak ada. Kalau Mikaelnya ada tadi, berarti harus ada di tempat. Ya, oke. Tadi ada 9 buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Apa enggak adik-adik? Kesetiaan. Ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kayaknya ada yang lewat deh. Kebaikannya mana? Ayo, coba kita buka dulu firman Tuhannya. Biar kita nggak ngawur. Ayo, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tahu kitab surat Galatia? Galatia 5 ayat 22. Coba adik-adik baca salah satu dari kalian. 24 ini bahwa kasih, sukacita, tetapi Coba kakak minta adik mulai baca. Galatia 5 ayat 22. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Iya, oke, sampai di situ. Kita ulang ya, ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lembutan, Oke, kuasa diri. adik-adik kakak mau tanya nih. Bisa nggak kita mengasihi orang lain dengan cuma-cuma? Tanpa menuntut imbalan, tanpa menuntut balasan. Bisa nggak? Bisa, pasti ada ya. Tapi itu hanya segelintir orang, adik-adik. Nggak ada yang murni. Nggak ada yang tulus. Kebanyakan mereka ada menuntut sesuatu. Ngerti nggak maksud kakak? Minta imbalan.
Iya, biasanya pada minta imbalan, minta sesuatu. Ya, kalau saya kasih kamu A misalnya, saya juga harus dapat A. Kebanyakan begitu ya, adik-adik. Kalau saya kasih kamu barang, kamu juga kasih ke saya barang. Itu kebanyakan seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini ya, kita lihat yuk 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Nanti kita mau lihat poin-poinnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Sebentar, kakak harus pakai center ini. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Yuk kita lihat yuk bersama-sama. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Adik-adik, memang hanya segelintir orang yang bisa dengan cuma-cuma, ya, yang bisa memberi dengan tulus. Tapi kebanyakan yang terjadi di depan mata kita, kalau kita memberi, kalau kita melakukan kasih, biasanya kita menuntut imbalan. Itu yang banyak terjadi di depan mata kita. Adik-adik kita lihat dulu. Kasih itu bukan perasaan, ya. Kasih itu adalah keputusan. Kasih itu keputusan. Beda ya dengan kayak misalnya beda dengan kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, ya, kemurahan. Itu sesuatu yang apa ya? Yang kita pakai dengan perasaan. Tapi perhatikan dengan baik. Kalau di ayat 4 ya dikatakan apa? Ayat 4 sampai dengan 8 di situ kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke, sampai di sini dulu. Ya, perhatikan dengan baik. Kasih itu adalah keputusan. Keputusan yang kita miliki, ya, keputusan yang dimiliki oleh manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan. Yuk kita lihat lagi yuk. Adik-adik, kasih itu bersumber dari mana sih? Kasih itu bersumber dari mana? Hati. Oke, kita lihat yuk. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kita buka firman Tuhan ya hari ini ya. 1 Yohanes, tahu adik-adik 1 Yohanes? 1 Yohanes itu dekat kitab Wahyu. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Bapak di depan luar.
Coba salah seorang baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kakak minta Damian. Damian. Aduh. Sudah, gaskan kita baca. Damian, ayat berapa? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Cepat baca, cepat baca. Saudara-saudaraku yang kekasihi, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Iya. Jadi kasih itu ya, coba perhatikan tadi. Kasih itu berasal dari yang hostnya siapa di sini sekarang? Matthew atau Kak Jusita? Hostnya Kak Karya. Oh, Kak Jusita. Iya. Adik-adik, yuk kita mulai ibadah Zoom GAP malam ini. Hari ini Kak Vanda berhalangan ya, karena ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggalin. Jadi Kakak dan Kak Jusita yang mendampingi adik-adik di ibadah GAP malam ini ya. Mari kita siapkan hati kita sambil menunggu teman-teman kita yang lain, adik-adik yang lain, ya, semua dalam sikap berdoa, semua dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ya Olive ya. Ya saya itu kau dulu. Olive lagi makan bilang pinggap. Ya, mari kita naikkan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Semua dalam sikap berdoa naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah.
selama hidupku sembah Kau Tuhan. Mari adik-adik dibuka mic-nya, kita naikkan kembali pujian ini. Semua dalam sikap berdoa dan semua dalam sikap menyembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dibuka mic-nya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Adik-adik dibuka mic-nya. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan, biar nggak kakak sendiri. Ya, mari bersama-sama naikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, syukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku Hidupku sembah Kau Tuhan.